Ya, selain menjawab pertanyaan Anda, The Trainer Magnet System akan menjawab 47 pertanyaan yang akan muncul di benak rata-rata seorang trainer, yaitu yang pertama, mengapa sebagian trainer selalu dipilih sementara yang lain selalu dilewati. Yang kedua, bagaimana menciptakan positioning yang membuat Anda tampak kredibel bahkan sebelum bicara. Yang ketiga, apa kalimat identitas atau trainer identity formula yang membuat pasar langsung paham nilai Anda. Yang keempat, bagaimana membuat authority angle yang membuat Anda lebih unggul dari kompetitor tanpa menjatuhkan siapapun. Yang kelima, apa cara paling tepat membangun image bagi trainer yang layak dipercaya. Yang keenam, bagaimana membangun signature style yang langsung dikenali dan diingat oleh klien. Yang ketujuh, kesalahan apa yang sering membuat trainer terlihat biasa-biasa saja di mata IO dan perusahaan. Kemudian yang kedelapan, bagaimana cara memakai humor tanpa mengurangi kredibilitas. Kesembilan, teknik humor apa yang paling efektif dalam training tanpa terkesan maksain. Yang kesepuluh, bagaimana menyusun humor library yang relevan dengan topik-topik pelatihan Anda. Yang ke-11, mengapa humor tertentu malah membuat peserta ilfeel dan bagaimana menghindarinya. 12, bagaimana membuat humor yang bikin peserta terpikat bukan hanya tertawa tapi ingat materinya. 13, apa yang membedakan humor trainer profesional dengan pelawak biasa. 14, bagaimana humor meningkatkan peluang repeat order. Kemudian di bidang AI ya. Yang nomor 15, bagaimana cara membuat outline training premium tanpa mengurangi kredibilitas Anda ya dalam 5 menit menggunakan AI. 16, bagaimana memastikan AI tidak membuat konten yang garing atau terlihat generik. 17, teknik apa yang membuat konten AI tetap mencerminkan gaya khas Anda seorang trainer. 18, bagaimana membuat mesin konten engine yang menghasilkan reels, mungkin carousel, script otomatis, konten, gitu ya. 19, bagaimana membuat copywriting yang memikat IO, human resource, dan juga perusahaan. 20, bagaimana ya atau mengapa sebagian trainer aktif posting tapi tetap tidak dilirik klien, apa yang salah. 21, plafon mana yang paling efektif untuk menaikkan visibilitas trainer. Lanjut ya, di bagian D-nya ya, networking gravity system. Jadi membangun jaringan yang menarik Anda masuk panggung. Ini penting kan? Oke, jadi kita susupkan urutannya tetap ya. 22, bagaimana cara membangun jaringan yang menarik Anda, bukan Anda yang mengejar. Oke, 23, ya, siapa 6 orang kunci yang harus Anda dekati, artinya harus ada dalam sistem networking trainer. Oke, kemudian 24, bagaimana metode follow up yang tidak mengganggu justru membuat orang senang diingat. Oke, karena ada tekniknya tuh teman-teman. Yang ke-25, bagaimana menciptakan referral squad dari alumni peserta training, baik itu perusahaan, klien maupun benar-benar pesertanya. Ini ada yang unik, ada yang sakti, nanti saya share. 26, mengapa sebagian trainer punya banyak kenalan tapi sedikit panggilan manggung. Oke, ini pertanyaan yang mesti kita jawab ya. 27, apa kesalahan paling fatal dalam networking trainer Indonesia? Ternyata banyak kesalahan-kesalahan networking para trainer Indonesia. Ya, nanti kita bahas ya, termasuk yang pernah saya lakukan, kesalahan yang pernah saya lakukan. Oke, yang bagian E atau bagian kelima ini training experience magnet. Jadi desain pelatihan yang bikin terpesona ya. Kita lanjutkan. Jadi ini sesi ini akan menjawab nanti pertanyaan-pertanyaan. Kita lanjutkan nomornya 28 ya. Apa formula pembukaan training yang membuat peserta langsung connect? Oke. 29, bagaimana merancang experience bubble agar peserta merasakan perjalanan emosionalnya, bukan hanya menerima materi. Ke 30, 5 elemen wow, apa yang membuat training corporate terasa premium. Oke. 31, bagaimana memilih permainan, game, dan simulasi yang elegan dan bermanfaat, bukan sekedar hiburan hehehe gitu ya. Jadi ada
ada impact-nya, ada value yang kuat. Nanti kita bahas. Nah, 32, apa yang membuat training Anda layak direkomendasikan tanpa Anda meminta? Oke, 33. Kenapa peserta suka training Anda tapi perusahaan tidak repeat order? Kira-kira apa penyebabnya nih? Kemudian bagian F ya, social proof magnet. Jadi bukti sosial untuk menaikkan kredibilitas. Saya lanjutkan nomornya 34 ya. Jenis social proof apa yang paling cepat mengangkat reputasi seorang trainer? 35. Bagaimana mendokumentasikan training agar terlihat profesional, bukan asal foto ya. 36. Bagaimana membangun kehadiran digital yang membuat Anda tampak premium di mata klien? 37. Apa yang harus dan tidak boleh ditampilkan ya, di IG, di YouTube, di TikTok ya, seorang trainer ya. Itu perlu nih waspada juga. 38. Bagaimana mengubah testimoni biasa menjadi testimoni yang menjual? Kemudian teman-teman, di bagian G ya, the booking magnet engine, sistem pemesanan atau rebooking. Ini 39 nih. Mengapa banyak trainer hebat jarang dipanggil? Sistem apa yang hilang ya? Oke, yang biasa-biasa, kok sering? Oke, 40. Bagaimana membangun funnel 3 langkah ya? Attraction, engagement, conversion. Ini gimana caranya ya? Oke. Kemudian 41, bagaimana menyusun proposal yang membuat HR langsung yakin atau booking. 42, bagaimana merancang paket training agar mudah dibeli dan tidak melelahkan proses closingnya. Ada tuh yang capek, prosesnya panjang gitu ya. Oke. Oke. 43, pola apa yang membuat klien melakukan repeat order tanpa negosiasi panjang. 44, bagaimana membuat repeat booking loop. Nah, repeat booking loop yang menjaga jadwal tetap penuh sepanjang tahun. Kemudian 45, bagaimana membangun sistem follow up otomatis tanpa terkesan ngejar-ngejar gitu ya. 46, kesalahan apa yang membuat seorang trainer selalu menjadi pilihan cadangan? Waduh, jadi pemain cadangan tuh ban serep kita ya. Gimana nih, kesalahannya apa ya? Oke, bagian H ini pertanyaan pamungkas ya. The Trainer Magnet Secret. Tentunya nanti akan menambah pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kelas dari Anda dalam case by case. Yaitu nomor 47, bagaimana menjadi trainer yang bukan mencari panggung tapi panggung yang mencari Anda. Kita bahas ya, 3 Januari 2026, awal tahun bener, kita kencengin, mudah-mudahan 2026 kita semua jauh lebih sukses. Oke, daftar segera ya. 20 orang saja maksimal nih, karena ruangan di Santika Hotel juga nggak besar-besar amat kan. Idealnya untuk 20 gitu, 20 orang, dan kita bisa intens berdiskusi sambil nanti ada praktek. Bawa notebook ya. Oke, see you teman-teman.